Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan perenungan buat kita di dalam hidup ini saudaraku. Bahwa dalam kehidupan kita ada banyak dalam kehidupan kita yang kita jalani yang tidak bisa kita ubah saudaraku. Ya, tidak bisa kita ubah. Contohnya adalah masa lalu kita. Masa lalu adalah masa yang sudah kita tinggalkan, yang sudah terjadi saudaraku. Sebagaimana buruk pun, sebagaimana mengecewakan pun, kehidupan kita di masa lalu itu tidak bisa kita ubah saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena itu sudah terjadi saudaraku. Demikian juga dalam hidup ini katakan ada juga masalah yang terjadi dalam hidup kita yang tidak dapat kita ubah dari orang lain. Mungkin itu adalah orang-orang yang ada di atas kita. Katakan kita sebagai karyawan, tiba-tiba kita dimutasi. Ya, kita dimutasi. Padahal kita juga belum tahu kita benar atau salah saudaraku. Bahkan ada juga yang saudaraku kita dipecat secara sepihak saudaraku. Dan itu sangat menyakitkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi itu merupakan sebuah keputusan yang harus kita terima. Bagaimanapun kita akan menolaknya, bagaimana kita pun akan membela diri kita saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang namanya keputusan-keputusan yang tidak dapat diubah itu tidak bisa kita elakkan saudaraku. Kita juga tidak bisa menghindari orang-orang yang mungkin mengata-ngatai kita, memfitnah kita. Orang-orang yang menyulitkan keadaan kita saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu juga tidak dapat kita ubah. Tidak dapat kita ubah. Banyak orang mengomongin kita, mengocehin kita saudaraku. Itu tidak dapat kita ubah saudaraku yang dikasih Tuhan. Percayalah. Namun kita bisa memilih meresponi atau tidak saudaraku. Segala sesuatu yang terjadi itu saudaraku. Karena kita harus belajar juga untuk menerimanya dari dalam hidup kita. Kalaupun kita berusaha untuk menurut kehendak kita supaya kita bisa lebih baik, itu saya percaya tidak akan bisa. Justru yang ada akan semakin hancur saudaraku. Tapi kita bisa meresponinya dengan membawanya kepada Tuhan, dengan berdoa saudaraku. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan saudaraku. Dan memilih untuk hidup di dalam kasih karunia. Saya percaya keadaan kita akan semakin lebih baik. Keadaan kita akan semakin lebih baik. Sama seperti perkataan Yesus ketika ia di Taman Getsemani. Yang katanya saudaraku, bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah yang jadi. Saudaraku, kita harus belajar menerima segala sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Karena itu merupakan bagian daripada kehendak Tuhan di dalam memproses kehidupan kita saudaraku. Oleh karena itu kita hanya bisa meresponinya dan membawanya kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan. Dan kita bisa melupakannya saudaraku. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kiranya perenungan di pagi hari ini boleh memberkati Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas, selamat melakukan kegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.